ini mau diturunin ke siapa? Ke mama. Cuma kata mama nggak boleh katanya. Mamanya datang nggak? Enggak, sama ibu. Mama tuh siapa? Sama bibi, sama saudara. Oh Bibi, tapi panggilannya ibu. Oh gitu. Ini yang jawab macannya ini. Manggil bibinya tuh ibu. Tapi kalau manggil ibu, mama. Tema kita hari ini adalah menarik. Antara irit dan pelit. Kadang-kadang, kok ini saya mah irit, baju cuma satu, kering, pakai cuci, kering, pakai itu. Saking iritnya tampak jadi pelit, menzolimi diri sendiri. Harus bisa beda nih Ustadz, yang mana irit, mana pelit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya irit sama pelit itu beda. Kalau irit itu bukan terus nggak mau ngeluarin hartanya, bukan itu. Irit itu adalah pengeluaran itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebih. Itu irit. Dan iritnya juga ngikutin syariat. Ngikutin syariat itu kan tetap ada sedekahnya, ada seperti itu. Jadi tetap memberikan. Ada yang kebutuhan biasa, kemudian ada juga untuk sedekah. Nah hal ini dilakukan insya Allah itu namanya irit. Jadi tidak berlebih-lebihan. Nah kalau pelit enggak. Jadi kadang-kadang dia mau ngeluarin dia sendiri. Imam nih ditanya laki-laki nih, dia mau ngeluarin uang sendiri, mau beli apa aja dia. Kemudian istrinya minta nggak dikasih, anaknya minta nggak dikasih. Nah ini namanya udah pelit nih. Jadi dia hanya untuk dirinya sendiri. Dan banyak di lingkungan kita itu banyak, di lingkungan kita yang muslim itu banyak. Karena banyak dari para jamaah itu menceritakan suami saya itu gimana hidup dengan saya kerja, suami saya kerja. Tapi saya nggak pernah dikasih uang belanja gitu. Lah ini terus ngapain ibu jadi istrinya? Kan gitu ya. Kewajiban suami menafkahi anak istri juga pada kan? Iya harusnya gitu. Jadi kesannya si istri ini malah menjadi seorang seperti barang kalau menurut saya. Iya kan seperti barang akhirnya. Jadi fungsi dia sebagai istri nggak ada. Barang kalau saya. Untungnya si suami nggak ketemu sama saya. Kalau ketemu sama saya malah saya ledekin dia. Lah ngapain bapak itu minta sama orang tuanya ini nggak ditanggung jawab Tidak kan memberikan gitu penghidupan yang layak. Tidak memberikan. Bukan berarti mewah-mewahan ya Ustadz ya? Enggak. Dia bilang nggak pernah dikasih, nggak pernah Ustadz. 1% pun. Jadi saya tuh belanja itu memang untuk rumah malan. Ya Allah ya Rabbi saya bilang gitu. Ya sudah ibu nanti pahalanya di akhirat. Itu suami itu dia masuk neraka gara-gara nggak menghidupi ibu. Nggak usah takut. Nanti kalau ibu itu masuk surga nanti mudah-mudahan ini doa saya. Mudah-mudahan dikasih bidadara. Jadi bukan bidadari aja ya, ada bidadara juga ya. Pangeran gagah. Pangeran gagah. Ya intinya adalah pasti akan diberikan nikmat lah sama Allah. Ya jadi kalau di sini ada ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Itu ibu-ibu yang nggak dikasih ini sama suaminya nggak usah takut. Ada Mas Irfan. Hah kok aku? Oh iya. Aku yang tanggung jawab. Orang istri siapa? Istri siapa? Ada lagi Ustadz yang takut bersedekah karena takut sengsara. Padahal ya berlomba-lomba untuk kebaikan ya. Kadang-kadang orang, saya belum mampu, kopinya nerima. Terus padahal kan kalau dulu berlomba-lomba untuk memberi, bukan berlomba-lomba untuk meminta ya Ustadz. Iya memang harusnya kan sudah dijelaskan, sering sekali banyak mendengarkan. Kalau ibaratnya orang yang disukai oleh Allah Ta'ala itu orang yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Memberi maksudnya. Tapi kita lupa, ibu-ibu pasti sering yang tangannya di atas atau di bawah. Tahu loh. Di atas atau di bawah? Bawah tetap ngaku. Kan minta Bener ke nih, suami. jujur. Iya. Minta ke suami. Jujur, iya. Bener. Tapi kalau sama orang lain, ini sama suami boleh ya. Kalau sama orang lain, banyak yang di atas apa di bawah? Beneran nih. Siapa sih ibu-ibu kalau ada temennya pergi keluar kota, nggak minta oleh-oleh, saya tanya siapa ngacung?
Nggak ada. Rata-rata Semuanya minta. oleh-oleh ya. Nah itu gini namanya. Makanya saya bilang mana ada, ayo. Nggak ada. Iya. Itu kelihatan masih ngaku tangannya di atas. Iya, itu udah refleks tuh. Oh mau pergi itu oleh-oleh ya, jangan lupa oleh-oleh ya. Kita juga suka minta oleh-oleh nih. Sama. Makanya kalau ada teman mau pergi, mudah-mudahan kamu bisa menjaga sholat dan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sampai tujuan, amin. Ketika orang itu ingat memberi oleh-oleh ya nggak usah diminta, dia ngasih karena merasa didoakan. Iya, misal iya, ya, Ustaz, ya. misal seperti itu. Tapi jangan juga mendoakan biar dikasih oleh-oleh ya, sama aja. Orangnya nggak tahu, Allah tahu, kan gitu ya. Akhirnya pergi ke suatu tempat, sibuk nyari oleh-oleh buat yang nitip. Iya. Uangnya Iya nggak nitip. Iya. Beneran loh, coba ya, coba kalau kita berpikir. Teman saudara kita naik haji, coba. Ya, mintanya apa coba? Kan banyak sekali tuh, tolong ini ya, tolong ini. Saya dulu itu dimintain tolong sama teman-teman saya itu, oh, banyak berapa lembar itu. Wah ini. Kurma muda. Minta ini. Jilbab buricak burinong. Yang kelap-kelip gitu Ustaz. Iya, itu sampai ketawa ini teman-teman itu gimana, tapi ya nggak bisa ngomong, namanya dia berharap ya. Sampai di sana itu nggak saya bawa, itu minta doa ini nggak saya bawa, saya taruh aja di tempat. Saya hanya cuma berdoa begini, ya Allah, saya dititipin teman-teman saya agar saya mendoakan teman-teman saya itu keinginannya Engkau kabulkan. Betul nggak ya? Jika Engkau berkenan, kabulkan keinginannya. Kalau enggak ya terserah Engkau ya Allah. Udah selesai, amin. Ya doa, nggak secara detail juga ya. Ya enggak detail, ngapain satu-satu di depan Ka'bah. Ya Allah ini nama si Fulan, ini si Anu. Lah ngapain begitu? Lah kita sendiri aja dosa masih banyak. Iya. Dosa itu masih banyak. Kita mikirin dosa kita itu nggak akan sempat baca folio. Kan biasanya kan gitu ditulis ini. Pirabu Ibu. Nggak usah. Ini masih mending pinginnya didoain ya. Ada yang tolong dong beliin ini. Nah itu. Aduh. Ini harusnya doa sih besok masih ya. agak lumayan lah masuk akal. Harusnya itu didoakan yang baik. Benar-benar didoakan yang baik secara pribadi. Yang mau berangkat haji didoakan. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan menginginkan sajadahnya. Jangan menginginkan. Jangan apa baju wanita itu apa namanya? Itu apa? Apa Bu? Gamis. Gamis. Enggak yang cewek itu Bukan apa namanya? itu. Bukan. Abaya. Abaya hitam, seperti iya, itu. bener. Nggak usah yang begitu-begitu, minta kurma muda, minta Iya, ini. itu. Bingung semuanya. Jadi malah didoakan aja yang Berikan baik. kesempatan pada saudara kita yang pergi untuk khusyuk. Untuk beribadah ya. khusyuk, iya jangan dimintain ini itu Bu. Malu nggak sekarang coba ayo. Malu nggak? Iya ya. Kok begitu ya saya? Lah itulah nafsu. Nafsu pelit. Jadi kalau bisa benar-benar ngasih kita ya. Ngasih itu kalau ada kayak saudara kita pergi haji atau kemana didoain. Walaupun belum bisa ngasih sangu tapi didoain aja. Mudah-mudahan kamu dilindungi oleh Allah, sehat di sana, bisa mengerjakan yang rukun, wajibnya seperti itu. Itu malah lebih mulia daripada titip ini ya, titip itu ya, anu ya, ini yo. Makanya Seperti makin sering kita memberi justru juga akan berbalik kepada kita, baik yang mendoakan Pasti. kita dengan keikhlasannya. Ini ya. yang mau saya ceritakan tadi. Kenapa kalau kita mendoakan dengan ikhlas, ini yang berangkat ini kan benar-benar ke rumah Allah. Nanti di sana Allah itu nggak usah si teman kita itu ngomong bahwa ini mendoakan saya. Enggak, Allah itu sudah tahu bahwa kita mendoakan ikhlas. Nah itulah pahalanya untuk kita. Nggak usah minta, malu-maluin. Udah. Kalau di sini ntar minta didoain sama Ustadz gak apa-apa ya? Dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Loh, kalau di sini dia harus minta, kalau enggak saya nggak tahu ngapain ke sini. Saya oke mau deh. main Ustaz. Oh gitu nanti kita akan segera buka ya Ustadz ya. Iya. Buat jamaah yang hadir di sini, tapi kita istirahat sejenak. Sini. Ya. Oke, saya sini deh. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depi Apriani. Devi atau Devi? Devi. Devi. Pasti orang Sunda nih. Betul. Dari mana Saya Teh Devi? asal dari Ciamis. Ciamis. Kenapa Teh Devi? Saya sering kerasukan Pak Ustadz. Aduh. Sering, udah lama. Udah lama sih, dari umur
19. Sekarang? 19, sekarang 21. Jadi 2 tahun ini. Ya, dari kecil cuma bisa ngerasain doang. Cuma Hmm. pas umur 20 itu pertama kali pamacan. Apa tuh? Apanya? Pamacan. Apa dong? Ya, macan Jadi yang masuk. harimau gitu. Iya. Kata orang yang melihat kamu kesurupan gitu. Iya, waktu di rumah kakek itu. Terus udah gitu saya berobat. Katanya saya ilmu turunan dari kakek sama almarhum ayah saya. Kakek masih ada? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Ayah sudah nggak ada juga? Iya. Hmm. Terus udah gitu Maaf, ayah meninggal kapan? waktu saya SD. Oh dari SD sudah ditinggal oleh ayah, oke. Terus? Sebelumnya dia bilang, ini mau diturunin ke siapa? Ke mama. Cuma kata mama nggak boleh katanya. Mamanya datang nggak? Enggak, sama ibu. Mama tuh siapa? Sama bibi, sama saudara. Oh Bibi, tapi panggilannya ibu. Oh gitu. Ini yang jawab macannya ini. Manggil bibinya tuh ibu, tapi kalau manggil ibu mama. Soalnya sering dari kecil sama ibu. Oh gitu, coba deh sini deh, sekalian kita ngobrol. Maaf. Ada mikrofon tambahan. Ya, ini benar. Iya, Dari kecil dekat juga dengan Iya. bibinya. iya. Pas pertama kesurupan kaget semua dong satu keluarga. Untuk Atau yang sudah terbiasa pertama- dengan seperti ini? Untuk yang pertama saya tidak tahu karena katanya di rumah kakeknya di Cigugur. Udah gitu udah lama kan suka diam di rumah saya. Di rumah saya itu suka kesurupan gitu. Itu udah yang kesekian kalinya. Yang keluarnya macan gitu. Terus kalau misalnya keluar, misalnya ada acara, misalnya ke daerah mana, nanti pulangnya tuh dapat oleh-oleh, Ustadz, oleh-olehnya yang ngikut gitu. Selalu itu. Iya, ada ular Oleh-oleh yang itu ya? masuk, iya. Ular. Bagus, Iya, bagus. iya ada Ibu ular. sudah nggak takut sama jin sekarang. Bagus. Nyebutnya oleh-oleh. Oleh-oleh. Iya, ada itu apa dari Galuh itu kerajaan Galuh. Galuh. Iya. Tahu saya. Iya, Katanya. Katanya. Nggak apa-apa. Terus ada putri. Putri siapa? Putri apa sih? Kerajaan Nggak Galuh. tahu. Tahu katanya kalau Nyi Roro Kidul itu di bawahnya katanya gitu. Oke. Iya. Nah kita kembali lagi. Mama pernah cerita, ibunya pernah cerita. Katanya bapak almarhum sebelum meninggal pernah bertanya ini mau diturunin ke siapa nih gitu. Cuma ngobrol berdua saja mereka. Terus kata mama? Kata mama jangan katanya gitu. Terus mau ke kakak perempuan lagi jangan gitu. Tapi berhubung yang paling dekat sama ayah aku, Berapa bersaudara kamu teh? 3, 3 kamu nomor? 2. Berdua. Terus? Iya. Terus udah gitu nggak tahu kenapa barang-barang yang hilang almarhum tuh selalu ketemu sama saya, batu terus apa kayak gitu. Jadi dulu pas ketika hidup suka ada yang hilang gitu? Enggak pas udah Pas sudah meninggal, meninggal. hilang nggak tahu kemana, cuma tiba-tiba ketemu lagi kayak gitu. Takut sini aja deh. Terus pas kuliah di kosan sering kemasukan, terus sama temen diajak berobat ke orang pintar. Nah, Iya. jeng. Karena bingung ya. Kata Ustaz. bingung ya dan nggak tahu Nggak mungkin tahu. ya. Apa nggak Iya. apa-apa. Iya. Ya. Jadi memang dari umur 19 apalagi 20 tahun sampai sekarang tuh sering sekali. Iya. Pas kuliah diajak sama teman-teman ke orang pinter di sana, ya sering diobatin sampai pingsan sampai kayak gitu lama, kesurupan, bangun lagi, terus kesurupan lagi, terus udah kayak gitu. Misalnya ada orang yang kena sihir, tiba-tiba ikut nyembuhin, gak tahu kemasukan ikut nyembuhin. Dalam kondisi kemasukan ikut sama orang pintarnya nyembuhin yang kena sihir. Iya, tapi beda-beda ganti-ganti kemasukannya kayak gitu. Ah. Ya, gimana sih ceritanya kok pusing saya. Jadi Yang dia kesurupan itu siapa? jadi dibawa ke orang pintar. Di orang pintar itu kesurupan. Dan mereka kesurupan ada pasien lainnya datang, dia ikut ngobatin juga pasiennya. Lah ngapain dia ke orang pinter ya? Sama-sama pintar nih. Nah.
Oke. Terus malah balik ke saya sampai saya muntah darah pernah. Nah Terus itu. Iya. saya kayak ada jarum ke sini terus sampai sini pingsan. Terus pas abis Isya saya tiduran. Terus saya ngelihat saya Loh. dibawa. Saya ngaca kali. Bukan. Kayak keluar ya? Iya. Tidur. Kayak Raganya tidur, kamu itu tiba-tiba keluar ngelihat diri kamu sendiri. Iya kayak gitu. Terus lihat dibawa pakai keranda kayak gitu. Kamu teh. Iya sama orang yang nyuruh misalnya ibu ini kayak gitu. Terus misalnya kalau lagi kayak gini tiba-tiba pingsan, saya sering diajak. Maksudnya saya keluar gitu. Saya diajak sama kakek-kakek pertamanya, tapi berubah jadi maung. Si kakeknya teh. Iya, berubah jadi maung, terus pertamanya Maung. terus masuk ke guha gitu. Guha, Guha. Kalau orang Sunda ngomongnya guha. Oh gitu. Gua lu. Masuk ke gua, tapi pas masuk ke gua itu bukan gua. Apa tuh? Kayak pedesaan kayak gitu. Itu kayak pedesaan di dalam kayak guanya. Film-film gitu kayaknya gua nggak taunya ada dunia lain gitu Nah, ya. iya. Kayak pedesaan kayak gitu, terus ada maung gede banget tarung gitu, Ini beneran kamu seperti mimpi? Beneran Setengah lagi sadar, gini. setengah enggak gitu ya? Iya Iya segimana kan? ya? Iya kan? Ngambang. Ngambang, iya. Terus udah kayak gitu, nanya lagi, ini di mana gitu ke kakek-kakek itu. Kamu yang nanya? Iya, terus dia bilang, tuh itu kerajaan Pajajaran, katanya kayak gitu. Terus atuh bisa ketemu sama bapak, kata aku teh. Enggak, cina bapaknya lagi tugas, harus izin dulu, cina kayak gitu. Itu Oh, udah padahal meninggal bapaknya udah meninggal. Iya, tapi pas Mau saya meninggal mimpi. ditanyain. Saya mimpi. Oh, mimpi. Kata bapak teh, diem bapak mau keluar katanya. Pas saya ke makam gitu, ke makam sama mama mau bersihin makam. Kalau itu Emang mimpi nggak makanya itu? bolong? Ini nyata, ini udah nyata. Nyata. Oh, Sorry, dari mimpi tadi selesainya gimana? Makanya bangun aja tiba-tiba. Enggak, diadanin Sama siapa? sama orang. Nyata. Nyata, diadanin baru sadar. Kata ibu, kata mama, kenapa Ngapain sampai itu tadi? diadanin? Ya, ngapain? Mereka tadi ngelihatnya ngapain? kamu seperti apa? Enggak tahu, udah enggak sadar-sadar Enggak, katanya. maksudnya kata orang di situ itu ngapain kamu gitu loh. Oh, Kesurupan apa tidur manis? Sampai diadanin sama orang. oh, pingsan, Oke. Oke. Nah pas bersihin makam almarhum, bolong makamnya. Bolong? Apanya bolong? Makamnya bolong. segede gimana lubangnya? Terus diginiin ada pocongnya nggak? Enggak tahu. Ya sudah. Udah, Ayo, udah. sekarang maunya Mbak Depi, Devi apa? Mau diobatin biar bisa Nggak punya obat. didoain. minum 3 kali sehari resep. Didoain biar Didoain. sembuh. Ikhlas nih ilmu turunan dikeluarin nih. Ikhlas. Benar. Ikhlas Ridho. Ridho, Capek ya? Pak Ustadi. Hah? Capek kemasukan mulu. Oh iya, ya nanti saya tak ngobrol sama Maungnya. Maung, coba kamu datang kalau kamu dari Pajajaran. Dipegang badannya ya. Orang makarunya. Siapa? Saya Ngomong sih kasihan. apa? Saya sih kasihan. Oh, kasihan apa? Karunya kabudak ieu. Udah Apa? kasihan sama anak ini. Oh, gitu. Ngomonglah dari tadi. Nah karunya kunaon. Nah, tuh tanyain tuh. Hah. Nah Enggak apa-apa. Itu mau baikan. Dia taringnya enggak ada udah. Ustad aja yang nanya, saya ngomong bahasa Sunda Ustad. Oh iya. Nanya, Karunya kunaon. apa itu artinya? Kasihan kenapa? Oh, gitu.